Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri yahluk datam lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini masih bisa membersamai Ananda sekalian. Mungkin sebelumnya kalian on kamera dulu, Ibu mau screenshot ya beberapa detik. Di-on-kan dulu semua kameranya. Di-on-kan dulu. Oke, baik. Pada hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari mikrokontroler Arduino. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai eh, bagaimana perbedaan atau diferensiasi antara mikrokontroler dengan mikroprosesor. Nah, fokus kita pada saat ini adalah mikrokontroler. Nah, jadi kalau misalkan mengenai mikroprosesor itu di luar dari apa yang kita bahas ya. Itu pembahasan lain. Oke. Eh, Kalau misalkan kita berbicara mengenai Arduino, nah berarti di situ kita berbicara mengenai platform elektronik yang kemudian eh, dia memiliki source-nya itu secara perangkat keras ya, secara hardware maupun secara software yang kemudian digunakan sebagai sebuah pengembangan bagi platformnya. Dalam hal ini untuk mikrokontrolernya. Nah, di sini juga pada boardnya itu ya atau pada papannya itu di situ sudah ada pembacaan inputan maupun output sekaligus pemrogramannya maupun kode editornya yang nanti itu akan eh, kita apa konfigurasikan ya dengan Arduino IDE-nya di mana pemrogramannya itu dalam bahasa C++ kita mengetikkannya di Arduino IDE. Nah, platform Arduino dalam hal ini ada berbagai macam ya. Intinya itu kalau kita berbicara Arduino berarti kita berbicara mengenai eh, platform microcontroller yang kemudian simple dan populer ya. Simple dan populer. Nah, di sini kalau berbicara untuk Arduino Uno, di sini ada Arduino ya. Jadi ada beberapa Arduino Uno, Arduino Nano, kemudian Arduino Mega. Sebentar kita bahas secara lebih detail. Nah, kemudian perangkat lunaknya itu dikatakan sebagai eh, pengembangan dari IDE-nya. Jadi Arduino untuk yang berfungsi untuk menulis maupun misalkan nanti melakukan compile program yang mengubah bahasa pemrograman dari aras tinggi kemudian ke bahasa assembly atau ke bahasa mesin. Kemudian komunitas, nah berarti ini berkaitan dengan bagaimana komunitas dari Arduino itu sendiri. Karena kalau kita berbicara platform, jadi secara otomatis ketiga unsur ini itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak cukup hanya belajar bagaimana perangkat kerasnya, terus bagaimana perangkat lunaknya, tapi sekaligus kita harus bagaimana memahami komunitas dari Arduino itu sendiri. Nah, sehingga kalau misalkan kita memiliki pertanyaan ataupun kesulitan, nah kita bisa berinteraksi ya dengan komunitasnya. Nah, di sini untuk Arduino sendiri itu dikatakan ya bahwa dia memiliki papan yang kecil. Nah, kemudian di dalam papannya itu terdapat beberapa fungsi ya, di antaranya
itu disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan proyek kita atau apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia akan mengakomodasi sesuai dengan ya, apa yang kita orientasikan, ya, misalkan dayanya, memorinya. Nah, itu tentunya akan menyesuaikan atau jumlah pin dari input outputnya. Nah, untuk ukurannya, nah dia termasuk kategori yang berukuran sedang, ya. Kemudian Arduino Nano, papan berukuran kecil dan kompak. Kemudian ada juga Arduino Mega yang berukuran relatif lebih besar, ya. Jadi mengenai ukurannya itu nanti, ya kita sesuaikan. Kalau misalkan memang project kita itu skala besar, ya mungkin kita bisa menggunakan Arduino Mega. Kalau misalkan sedang-sedang saja Arduino eh, Uno. Kalau misalkan sifatnya kecil Arduino Nano. Kenapa demikian? Supaya lebih efisien penggunaan dari Arduino-nya dari segi harganya maupun dari segi fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang ada di dalam boardnya sendiri. Nah, kemudian fitur Arduino Uno itu papan dasar dengan fitur dasar, ya. Kemudian Arduino Nano papannya kecil tapi fiturnya lengkap. Nah, ini kan ya bergantung dari kebutuhannya. Terus kalau Arduino Mega itu papannya dengan banyak pin input dan output memori. Nah, sifatnya dia lebih kompleks. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sensor yang lebih dari 3, 4, dan seterusnya, nah, itu bisa menjadi pilihan Arduino Mega ini. Kenapa? Karena kemampuan untuk mengkonfigurasi input-output itu lebih besar dibandingkan dua jenis Arduino lainnya. Nah, kemudian kegunaannya itu Arduino Uno, misalkan tadi untuk proyek sederhana dan sekaligus untuk proses pembelajaran. Misalkan nanti kalian membuat proyek, ya. Ya, ya berarti kalian harus betul-betul membaca referensinya. Jangan asal beli Arduino-nya juga. Nah, kalian baca referensi dari Arduino itu sendiri, terus mungkin bisa melihat beberapa tutorial yang ada di YouTube atau beberapa video-video lainnya yang bisa menjadi eh, media pembelajaran. Nah, kemudian Arduino Nano untuk proyek yang membutuhkan papan kecil dan fleksibel tadi, ya. Nah, eh, di sini kita akan membahas secara spesifik bagaimana sih Arduino Uno itu. Nah, di sini Arduino Uno eh, sebagai papan mikrokontroler yang populer dan banyak digunakan. Nah, kita tahu bahwa Arduino sendiri sebenarnya itu memiliki mikroprosesor dari Atmega 328. Jadi Atmega ini merupakan pengembangan dari Atmel. Jadi sebelumnya ada jenis Atmega yang lebih dulu itu dikatakan sebagai Atmega. Nah, sekarang kan Atmega ini kemudian bertransformasi nama menjadi apa Arduino, ya. Nah, dia memiliki 14 pin digital input outputnya, 6 pin analog, kemudian dengan fitur-fitur yang lainnya. Nah, ini nanti tentunya harus kalian hafal, ya, ya, ininya harus kalian hafal pin-pinnya. Kenapa? Supaya memudahkan nanti ingatan kita itu untuk memahami, ya, memahami. Kalian suka ribut-ribut, ya. Ya, lanjut. Jadi prosesornya itu Atmega 328P. Kemudian memori 32 kilobyte flash, kemudian 2 kilobyte SRAM-nya, 1 kilobyte EEPROM-nya. Apa itu SRAM, apa itu EEPROM pada materi sebelumnya itu sudah dibahas, ya. Jadi di sini tidak usah dipertanyakan, silakan membaca materi sebelumnya. Perbedaan SRAM dengan EEPROM itu sudah dibahas juga. Nah, kemudian pin digital input outputnya sama 14, ya. Kemudian 6 dengan kemampuan PWM. Jadi pulse width modulation, jadi modulasi pembangkitan
lebar pulsa ya, lebar pulsa. Jadi kegunaannya untuk membangkitkan. Nah, membangkitkan ya bisa dia berfungsi nantinya untuk menggerakkan motor ya, motor 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 listrik, motor eh, DC misalkan, ataukah motor stepper. Kemudian pin analognya itu 6. Jadi di sini bisa dihubungkan dengan 6 pin ke sensor ya. Cuma mungkin nanti itu disesuaikan lagi apakah betul 6 pin ini betul-betul bisa mengcover ke 6 sensor ataukah mungkin hanya ada beberapa sensor. Karena kan ketika misalkan sensor itu sudah difungsikan di satu Arduino, otomatis eh, data itu akan tertangkap secara terus-menerus ya. Nah, sehingga kalau kapasitas kemampuan dari Arduino sendiri itu nanti terbatas, nah sehingga mungkin ada batasan tertentu. Jadi pin analog yang dimasukkan ini tidak harus selalu dari sensor, mungkin ada dari perangkat atau device yang lainnya. Nah, kemudian Arduino 2. Nah, ini Arduino 2 tidak menggunakan Atmega, melainkan dengan chip yang tinggi, yang lebih tinggi. Intinya itu speknya lebih tinggi, ya. Nah, berarti kalau dengan spek yang lebih tinggi, berarti ini ya, jenis CPU-nya itu adalah ARM Cortex CPU. Dia memiliki 54 input output pin. Nah, jadi kan ini memang lebih lebih high class-nya ya, high class ini. 12 pin input analognya. Tadi cuma 6. Nah, ini 54, 14 pin tadi input output. Nah, kalau ini 12. Nah, jadi memang ada perbedaan yang cukup mencolok. Nah, itu bergantung lagi kebutuhannya. Dan lagi-lagi pasti harganya, ya, harganya harus disesuaikan dong. Nah, untuk pemrogramannya, nah makanya ini ada beberapa eh, apa fitur-fiturnya ya. Jadi intinya kalau untuk micro USB ini biasanya pada beberapa handphone. Jadi memang kemampuannya itu sudah high class ya, sudah mengcover sebagai alat komunikasi sekaligus berfungsi sebagai pengendali juga, sebagai controller juga. Nah, jadi makanya speknya dia lebih tinggi. Nah, sementara kalau misalkan ukuran Arduino Uno, Nano ya, nah, ini nanti kita bahas. Kemudian Arduino Mega. Arduino Mega sebagai papan mikrokontroler dengan banyak pin. Nah, ini kan lebih besar, ya. Jadi ukurannya itu lebih besar, pin input outputnya dengan memorinya itu lebih besar dibandingkan Arduino Uno dan Arduino Nano. Nah, jadi dia lebih besar lah begitu. Cuma kalau dibandingkan dengan Arduino 2, nah Arduino 2 yang paling besar karena itu tadi dia adalah tipe mikrokontroler yang high class. Nah, kemudian bagaimana jumlah pin input outputnya? Arduino Mega memiliki 54 pin digital input output dan kemudian 16 pin analog. Ini Arduino Mega. Jadi hampir sama ya. Tadi itu kan Arduino 2 juga ya. Jadi sebenarnya ya nama lainnya juga. Kemudian memori. Nah, ini dia memiliki memori flash 256 kilobytes, SRAM-nya 8 kilobyte, kemudian EEPROM-nya 4 kilobyte. Nah, kemudian apa difungsikan untuk apa? Nah, itu idealnya untuk proyek yang kompleks. Nah, itu kan yang kompleks membutuhkan banyak pin input, output, dan memori. Nah, jadi untuk proyek-proyek yang kompleks, kalau misalkan nanti proyek kita berkaitan dengan mata kuliah ini ya kalian beli saja Arduino biasa, Arduino Uno ya, yang digunakan untuk simulasi Proteus maupun nanti simulasi kalau kita sudah merancang alat sekaligus membuatnya ya, mengimplementasikan beberapa buah sensor dengan aktuatornya. Nah, itu menjadi pilihan yang sederhana tapi sudah bisa mengakomodasi tugas dari mata kuliah ini. Kemudian ada juga namanya Arduino Leonardo, bukan Leonardo DiCaprio.
Arduino Leonardo adalah papan mikrokontroler yang memiliki kemampuan USB HID, ya, Human Interface Device. Jadi device interface yang berbasis manusia. Ya, istilahnya itu ada settingan tertentu itu bisa dilakukan oleh manusia, ya, di setting. Kalau kan pada umumnya itu sistemnya, ya, kalau setelah kita pasang ya sudah, dia akan melekat sesuai dengan fungsi yang ada di dalamnya. Nah, papan ini bertindak sebagai keyboard, mouse, atau perangkat USB yang lain yang membuatnya ideal untuk proyek yang berhubungan dengan komputer. Nah, itu. Jadi settingannya itu banyak, ya, banyak, bukan cuma USB setelah itu dipasang. Nah, bisa kita menggunakan keyboard, bisa menggunakan mouse. Nah, itu kan lebih fleksibel dengan banyaknya perangkat yang kemudian bisa dikonfigurasikan dengan input-outputnya. Itu makanya dikatakan sebagai human interface device. Karena ya itu tadi kemudahan, fleksibilitas yang menyamankan penggunanya. Itu tadi ya. Memang andalannya itu adalah komputer. Kemudian Arduino Fio. Arduino Fio memiliki bentuk yang lebih unik, terutama pada soketnya. Meskipun jumlah pin input-outputnya digital, ya, dibandingkan dengan Arduino Uno dan Leonardo, tapi Vio memiliki soket XB. XB membuat Vio untuk keperluan proyek yang berhubungan dengan wireless. Nah, ini keunggulannya. Vio ini biasa soket-soket XB yang berhubungan dengan wireless ini banyak digunakan pada Internet of Things. Kenapa? Kalau misalkan kita melakukan komunikasi by internet, jadi otomatis kita membutuhkan wireless. Karena wireless itulah yang menghubungkan antara data atau sensor, perangkat-perangkat yang menjadi input outputnya, kemudian kita kirimkan data tersebut melalui internet. Jadi penghubung medianya ke situ. Nah, ini merupakan apa jenis microcontroller yang sifatnya memang dikhususkan untuk Internet of Things. Jadi kalau misalkan kita cuma menggunakan Arduino Uno, nah itu masih terbatas ya. Tapi kalau untuk pengembangan tugas akhir yang lebih kompleks menggunakan tidak hanya satu atau dua atau tiga sensor bahkan lebih, nah itu ini menjadi pilihan ya. Nah, bagaimana speknya? Itu Vio menggunakan mikrokontroler Atmega 328P yang menawarkan 32 kilobyte memori flash dan 2 kilobyte SRAM untuk menyimpan program dengan datanya. Kemudian konektornya, nah Vio memiliki 20 pin input output digital. Di antaranya dapat digunakan sebagai output PWM, 6 pin analog untuk membaca sensor analog. Jadi sudah ada beberapa input output digital ya ke LED ya. Kalau misalkan sensor nanti LDR, sensor flame, sensor apa DHT, kemudian sensor apa lagi ultrasonik dan beberapa sensor-sensor lainnya yang nantinya itu akan apa memudahkan koneksi ya ke mikrokontrolernya. Jadi pin-pin yang disediakan ini lumayan banyak. Nah, itu. Nah, kemudian antarmuka komunikasinya itu ada antarmuka serial, ada UART-nya, SPI-nya, kemudian I2C-nya untuk komunikasi dengan perangkat lain. Nah, ini ya sensor dengan modul nirkabel. Kalau misalkan kita membuat sistem apa penyalaan lampu otomatis, nah ini bisa menjadi alternatifnya. Karena kenapa? Komunikasi datanya itu sudah ada soketnya yang memberikan fleksibilitas seperti itu. Jadi jangan salah memilih ketika kita mau membeli mikrokontroler. Kita harus mengetahui dulu proyek apa yang kita rencanakan, yang akan kita desain. Nah, kalau sudah jelas proyeknya seperti apa, sensor apa yang kita gunakan, berapa buah sensor, dan kemudian bagaimana aktuator yang kita inginkan, setelah teridentifikasi, baru kemudian kita memilih Arduino, jenis Arduino yang diperlukan. Nah, jangan sampai kita juga membeli Arduino yang relatif lebih besar dengan budget yang lebih besar, tapi
itu juga tidak cukup efektif ya. Nah, sehingga dengan Arduino yang lebih kecil pun ketika menawarkan konsep Internet of Things, nah itu menjadi alternatifnya. Ya, kemudian Arduino Lilipad. Nah, ini jenis Arduino ini dia bulat ya, bulat. Biasanya kan yang tadi sebelum-sebelumnya itu dia eh, segi persegi ya. Nah, lilipad ini memiliki bentuk yang melingkar sehingga membuat lilipad bisa digunakan untuk membuat proyek unik seperti membuat armor Iron Man eh, versi lamanya ya, Atmega 168. Nah, kemudian bisa membuat cukup satu proyek yang keren, misalkan memiliki 14 pin input output digital dengan 6 pin eh, input analognya. Jadi intinya karena dia melingkar, nah berarti dia fleksibel di situnya ya, di modelnya. Nah, kalau misalkan untuk ada apa gerakan berputar atau berotasi. Nah, ini sangat bisa diandalkan karena rotasi atau posisi dari input outputnya itu kan dia melingkar ya. Jadi fleksibel untuk itu. Kemudian Arduino Nano. Nah, ukurannya lebih kecil tadi ya, di awal sudah sedikit dijelaskan. Sederhana, menyimpan banyak fasilitas. Sudah dilengkapi dengan FTDI untuk pemrograman lewat micro USB 14 pin input output digital dengan 8 pin input output analog. Lebih banyak dari Arduino Uno. Nah, ya lebih banyak karena sifatnya dia nano ya. Ada juga yang menggunakan Atmega 168 atau Atmega 328. Jadi nanti silahkan dipilih saja, dilihat di datasheet dari Arduino itu. Saya butuh sensor sekian, nah sehingga kira-kira yang paling sesuai itu dengan budget saya, dengan project saya itu yang mana. Karena itu nanti akan kita lihat ya, kita lihat. Kemudian Arduino Mini, fasilitasnya itu sama dengan Nano. Nah, hanya tidak dilengkapi dengan micro USB. Jadi, nggak ada micro USB-nya. Nah, dia memiliki ukuran 30 mm kali 8 mm. Jadi, sangat kecil. 30 mm itu berapa ya? Eh, 3 senti. 3 senti. Nah, 3 senti itu sangat kecil. Kemudian Ethernet, Arduino Ethernet, Arduino yang sudah dilengkapi dengan fasilitas Ethernet, membuatnya bisa berhubungan melalui LAN ya pada komputer untuk fasilitas input output digital dan analognya sama dengan Arduino Uno. Ya, jadi istilahnya Ethernet ini menawarkan komunikasi yang berbasis Ethernet ya. Jadi dia bisa menjadi apa? Dia bisa menjadi media dengan LAN ya, local area network. Misalkan kita membuat sistem client server. Nah, di situ kita desain untuk LAN-nya ada beberapa workstation yang kita gunakan. Nah, ini bisa menjadi alternatif karena mungkin ada beberapa tempat kita kontrol, ada beberapa eh, sensor yang kita kendalikan, terus ada aktuator yang sifatnya itu dia akan memilih tempat mana yang akan eh, yang nantinya akan disirami misalkan. Nah, penyiramnya cuma satu, tapi dia akan berpindah-pindah sesuai dengan tempat yang disetting. Nah, makanya itu dia butuh sistem komunikasi jarak jauh yang sifatnya dikontrol dengan menggunakan client server. Kemudian Arduino Explora, rekomendasi bagi yang membuat gadget seperti smartphone, ya. Nah, sudah dilengkapi dengan joystick, button, dan lain sebagainya. Hanya perlu menambahkan LCD untuk mempercantik. Nah, jadi ini eh, lebih sedikit eksklusif ya. Kenapa? Karena ada beberapa fitur yang nantinya fitur ini bisa memungkinkan konfigurasi dengan smartphone. Nah, smartphone dalam hal ini kan bisa dijadikan sebagai remote control, ya remote control dan kemudian apa di situ juga bisa terkonfigurasi ya terkonfigurasi. Nanti kita bisa eh, melakukan remote terhadap
fungsi ya, fungsi yang kita buat berdasarkan Arduino Explora ini. Misalkan untuk mematikan lampu. Jadi tidak perlu lagi kita pergi menekan saklar, cukup meremote dengan menggunakan handphone kita. Nah, itu sudah. Nah, cuman itu tadi kita harus memiliki ya harus ada rangkaian harus ada rangkaian Arduino-nya dong, ya kan? Yang kemudian berfungsi untuk mengatur, mengendalikan lampu itu. Kapan misalkan permintaan mati dan kapan permintaan nyala. Apakah nanti permintaan nyalanya itu secara otomatis kalau jam sekian sudah mati ataukah tidak ada orang di dalam ruangan itu dia secara otomatis akan menyalakannya ketika ada orang menyalakannya kemudian ketika tidak ada orang dia akan mematikannya ataukah misalkan pilihan yang lain ya kita yang remote ketika misalkan kita masih mau tidur di dalam ruangan sih tapi kita nggak mau lampunya nyala nah berarti kita bisa menjadikannya remote kemudian Arduino robot paket komplit dari Arduino yang sudah berbentuk robot. Nah, ini mah kalau sudah berbentuk robot sudah kompleks. Kenapa? Karena robot itu sendiri itu apa? Pergerakannya itu betul-betul harus presisi. Kalau misalkan ada pergerakan ke depan, ya berarti sensornya juga itu harus menandai bahwa pergerakannya ke depan, berotasi berapa jaraknya ke depan, itu semuanya teridentifikasi oleh apa sensor yang digunakan di robot tersebut. Nah, makanya dikatakan Arduino robot ini lebih kompleks ya, karena jenis sensornya pasti lebih banyak, kemudian periferal-periferal yang menghubungkan dengan aktuator. Aktuator itu seperti LCD, ya, seperti LCD, kemudian speaker, roda, kan perlu ada roda tuh, dia bergerak ke sana kemari. Nah, kemudian sensor misalkan untuk mengukur jarak begitu. Ataukah misalkan kalau dia diharuskan berjalan di atas garis lurus, nah maka dia akan mengidentifikasi menggunakan sensor ya, sensor garis untuk melihat bahwa dia akan bergerak sepanjang garis ini. Ketika sudah nggak ada lagi garis, dia harus berhenti. Nah, itu semuanya sudah terkonfigurasi ya. Jadi sudah ada di dalam robot Arduino robot ini. Jadi memang fungsinya lebih kompleks. Itu lagi kalau misalkan robot itu hanya berupa berjalan saja sebagaimana mungkin kendaraan. Tapi kalau sudah memiliki kaki-kaki sebagaimana robot animaloid ya yang memiliki kaki di mana pergerakan kakinya itu kan kanan kiri ya seperti itu. Nah, itu semua harus presisi ya merancangnya kapan kanannya kapan kirinya jangan sampai eh, kanan, kiri, setelah itu loncat lagi dan kemudian loncatannya itu tidak selaras dengan antara kaki kiri dengan kaki kanannya. Nah, itu semua sudah kompleks di Arduino robot ini. Jadi misalkan memang kita pengennya membuat robot, misalkan kita membuat robot yang bisa eh, secara otomatis mendeteksi misalkan kalau ada pasien ya datang di satu rumah sakit. Nah, berarti robot tersebut yang akan mengukur tensi darah, misalkan tensi darah atau denyut jantung begitu. Jadi kita tinggal duduk di situ, menyerahkan tangan kita. Nah, robotnya yang langsung mengukur berapa apa input-input yang diidentifikasi dari pasien pas pertama kali kita datang. Nah, itu robot yang memainkannya. Setelah itu dikomunikasikan dengan eh, dengan admin. Nah, sehingga semua data-data yang tadi terukur dengan menggunakan sensor robot ini akan dikirim ya ke admin. Nah, sehingga admin tidak perlu lagi memanggil pasiennya karena nama pasiennya itu nanti akan tertera sendiri di robotnya. Jadi kalau misalkan ya tidak perlu repot lah begitu karena interaksi antara robot dengan manusia itu sudah sangat apa sudah sangat dekat begitu ya. Nah, mungkin ini sangat efektif ketika ada penyakit yang menular lagi pandemi kayak kemarin kan. Nah, kita butuh robot untuk melakukan pemeriksaan supaya mengurangi kontak fisik, kontak langsung ya, kontak langsung antara
manusia, apalagi kalau dinyatakan ya itu adalah pasien, orang sakit. Nah, berarti kan yang tadinya orang sehat-sehat saja ketika terkontaminasi juga itu akan menjadi sakit juga. Nah, untuk mencegah yang seperti itu, nah inilah salah satu teknologi yang ditawarkan dari dunia perobotan atau dunia robotika. Oke, jadi kesimpulannya Arduino sebagai platform microcontroller yang mudah digunakan dan populer untuk belajar mengembangkan proyek elektronik. Jadi silahkan Ananda sekalian itu betul-betul meliterasi, yang membaca dengan baik bagaimana referensi-referensi ya dari berbagai sumber Arduino ini, karena kita tahu Arduino itu dari segi budgetnya itu terjangkau ya, kemudian juga mudah diperoleh di Shopee, di TikTok itu banyak ya, silahkan bahkan mungkin di Makassar, di toko-toko di Makassar elektronik itu banyak juga yang bisa kita dapatkan dari Arduino ini. Jadi tidak ada tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan nanti proyek yang Ibu berikan ya. Nah, kemudian dengan berbagai pilihan papan ya yang tadi ada jenis-jenis boardnya, ada 50 pin, ada 6 analognya, ada 12 analognya, ada 20 pin input outputnya. Nah, itu bergantung dari kebutuhan kita. Nah, makanya ketika nanti tugasnya itu, tugasnya berarti sudah nanti baru secara simulasi. Di praktikum sih sudah keduluan ya. Di praktikumnya sudah duluan. Tapi nggak apa-apa. Eh, Kalian nanti ya dalam minggu depan sudah teridentifikasi kalian maunya itu mengerjakan alat apa. Jadi semuanya harus mengajukan judul. Mengajukan judul. Nah, jadi caranya kalian mengajukan judul silahkan baca baik-baik, literasi baik-baik apa alat-alat ya, desain alat yang mungkin ada di internet kah, atau misalkan di YouTube atau bahkan di ChatGPT, itu bisa menjadi sumber ide untuk mengembangkan apa yang bagus untuk kalian kerjakan. Nah, berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan mungkin dengan sistem pengontrolan dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu misalkan, Bu, saya mau membuat yang sistem pemanggangan roti. Nah, seperti ini dia bisa mengatur suhunya, ada proses pembakarannya. Wah, itu keren lagi tuh. Kalau tahun lalu belum ada yang membuat seperti itu. Nah, terus ada lagi Bu penyiraman tanaman otomatis, kemudian ada juga apa pemupukan, kemudian dengan apa mengidentifikasi berapa eh, suhunya ya, berapa airnya, tingkat hidrannya, apa istilahnya tingkat eh, airnya, kemudian kelembaban, pH dengan tingkat kesuburan tanah begitu ya. Nah, jadi saya mau mengembangkan yang seperti itu. Terus saya hubungkan misalkan dengan Arduino dengan apa sih smartphone. Nah, itu kalau tahun lalu itu ada yang menggunakan smartphone untuk menyalakan dengan mematikan lampu. Itu sudah ada. Nah, cari lagi dong yang belum ada supaya kamu memiliki novelty yang istilahnya itu lebih cantik ya, lebih lebih keren dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu kan oke. eh, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri dulu ya perekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. belum wabarakatuh. belum stop, jangan keluar dulu.